Teman-teman yang kami kasihi, kita kembali berjumpa dan salah satu tema yang akan kita angkat yaitu tentang film Conclave yang lagi viral dan itu menimbulkan perdebatan dan juga tanggapan-tanggapan dari banyak orang terhadap film itu. Ada yang melihat bahwa film itu tidak sesuai dengan realitas yang terjadi ketika Conclave di Vatikan. Ada yang melihat, oh itu hanya film. Dan seterusnya. Menurut Romo Patrick bagaimana terhadap film itu? Tapi mungkin Romo jelasin sedikit. Conclave itu apa sih dalam gereja Katolik? Conclave itu adalah berkumpulnya para kardinal di Roma untuk memilih paus yang baru. Ketika paus itu meninggal, maka perlu ada pemilihan paus yang baru dan semua kardinal umur di bawah 80 tahun diundang untuk mengikuti Conclave ini. Dalam film itu menampilkan tentang jalannya Conclave itu. Ketika kita nonton film itu, filmnya bagus sekali ya, kalau menurut saya bagus sekali, hanya mungkin ideologinya itu tidak tepat sebagaimana yang terjadi dalam gereja di Roma. Bang Romo bisa melihat hal ini bagaimana? Oke, baik teman-teman sekalian. Saya juga salah seorang penikmat film ya Romo. Saya senang nonton banyak film. Ya, film-film terutama film-film dari sutradara Amerika Latin. Saya senang nonton. Film-film pemenang Oscar itu selalu, ya dulu sih saya tidak lewatkan. Selalu download, nonton. Nah, sampai film Conclave kemudian pernah sebelumnya itu ada dari Netflix, itu ada pokoknya film tentang Tuhan Yesus itu. Nah, tapi sampai Conclave itu memang sedikit kontroversial karena itu tentang gereja Katolik. Yang pertama, secara sinematografi itu film yang sangat menarik. Menurut saya kita semua harus nonton, menikmati sinematografinya. Salah satu yang membuat saya tertarik, selalu memanjakan mata penonton adalah bagaimana kontras antara pakaian kardinal yang berwarna merah dengan latar belakang yang abu-abu. Itu kontras untuk seorang videografer, seorang fotografer, itu kontras yang sangat-sangat bagus. Memanjakan mata penonton. Tapi di samping menikmatinya sebagai sebuah karya seni, filmatografi atau sinematografi, saya pribadi sebagai seorang yang setia mau mempertanggungjawabkan iman Katolik, saya tetap melihat bahwa ini adalah cara pandang media sekuler terhadap gereja Katolik, ya. Dan tentu saja seperti biasa selalu ada propaganda anti Katolik yang terselubung. Saya menyampaikan ini dengan alasan yang mencukupi, saudara-saudariku, ya. Jadi film Conclave ini sebagai bagian tren yang lebih luas dalam budaya populer. Dan film Conclave ini sendiri sebenarnya didasarkan pada sebuah novel dari Robert Harris yang memang dimaksudkan sebagai sebuah sastra tentang intrik politik. Jadi pertama-tama bukan katekese tentang peristiwa Conclave. Jadi ini yang harus kita sadari. Itu intrik politik yang memang diangkat ke dunia hiburan. Ya. Kemudian yang namanya media selalu mengusung ide-ide tertentu. Maka sebagai orang Katolik, kalau menonton sambil menikmati filmotografinya, kita juga harus mengkritisi ada apa di balik itu. Nah, saya mengajak kita ada beberapa poin. Ya, ada beberapa poin yang perlu disoroti sebagai orang Katolik yang menonton dengan kesadaran tentang propaganda media tertentu. Yang pertama sebenarnya ada distorsi proses Conclave itu sendiri. Ya, itu benar-benar terjadi karena Conclave adalah proses sakral yang diatur dengan ketat oleh hukum kanonik dan tradisi gereja. Ya, jadi kalau film ini menggambarkannya sebagai ajang perebutan kekuasaan dan intrik politik semata, ya, maka ini adalah penyederhanaan yang keliru yang dapat menyesatkan pemahaman publik. Dan paus dipilih bukan sekedar berdasarkan pertimbangan politik manusiawi, Romo, tetapi dalam terang doa dan bimbingan Roh Kudus. Ini penting. Ya. Jadi ada bimbingan Roh Kudus di dalamnya. Nah, poin yang kedua itu memang saya melihat ada usaha penggambaran negatif terhadap hierarki gereja. Jadi usaha untuk menggambarkan bahwa hierarki gereja ini ternyata negatif sekali, ya. Bukan rahasia bahwa memang ada kelemahan manusiawi di dalam gereja. Ya, termasuk di antara para pemimpinnya. Tetapi kalau film ini hanya menyoroti ambisi, skandal, dan keburukan para kardinal tanpa
memperlihatkan dimensi spiritual dan panggilan suci mereka, maka sebenarnya sudah tercermin bias tertentu. Kenapa? Ya artinya sisi apanya memang ada, tapi kenapa yang sisi baiknya tidak pernah ditampilkan? Ya. Jadi sikap seperti ini mengabaikan sebenarnya realitas banyak pemimpin gereja yang setia dan mengabdi dengan tulus. Ya. Seperti Romo Alfons begitu. Dan yang ketiga ada isu interseks dan penyimpangan fakta. Ini penting juga karena salah satu elemen yang paling kontroversial dalam film ini adalah dimasukkannya seorang kandidat paus yang ternyata merupakan pribadi yang interseks kan? Ya, seperti ya, kamu mengerti apa yang saya maksud. Ini tidak hanya merupakan fiksi yang memang jauh dari realitas. Ingat, ada legenda yang sampai sekarang tidak pernah mati, Paus Joanna, ya, Pope Joan. Konon katanya ada seorang paus wanita dalam sejarah gereja, tapi itu hanya legenda yang tidak terbukti, mitos. Tetapi juga tampak sebagai upaya menyusupkan agenda ideologi gender ke dalam narasi tentang gereja. Ya. Dalam doktrin Katolik, kepemimpinan gerejawi memiliki dimensi sakramental yang terkait dengan imago Christi, gambaran Kristus, dan fakta biologis tentang kejantanan itu, kelelakian itu, memiliki makna teologis yang tidak dapat diubah oleh konstruksi sosial modern. Jadi kelaki-lakian ya tetap laki-laki, tidak tergantung dari itu fakta biologis, tidak tergantung dari konstruksi sosial modern. Laki-laki atau perempuan tergantung dari tidak. Struktur biologisnya sudah jelas. Begitu seseorang lahir, laki-laki dan wanita itu sudah jelas. Tidak tunggu dulu dia besar baru dia tentukan saya laki-laki atau wanita. Nah isu itu berusaha disisipkan ke dalam film Conclave. Dalam film itu digambarkan paus terpilih itu justru memiliki indung telur. Ya justru berhasil disisip, akhirnya muncul ke permukaan pausnya seorang. Wah, rupanya cukup berhasil. Tapi ya kita tetap menikmatinya sebagai film dan mari kita berdiskusi usai menonton film tersebut. Padahal kalau kita masuk seminar, tes kesehatan, ya, tes kesehatan macam-macam, banyak. Tes psikologis, tes fisik, apalagi kalau sampai ke tingkat kardinal dan menjadi uskup Roma yang adalah paus. Jadi ya maksudnya terlalu berlebihan lah. Coba pikir dan akar sehat. Ya. Banyak film. Ya, banyak film juga. Ya begitulah. Kemudian ada seruan untuk perubahan yang tidak jelas. Maksudnya beberapa kritikus Katolik yang lebih progresif melihat film ini sebagai seruan untuk reformasi dalam gereja. Mereka melihatnya, ya ini saatnya reformasi. Tapi kita perlu bertanya, reformasi seperti apa yang dimaksud? Ya, apa reformasi yang dimaksud? Ini reformasi dalam arti ya semper reformanda, yaitu pemurnian dan pembaruan dalam kesetiaan terhadap ajaran Kristus. Maka hal itu memang selalu diperlukan. Tapi jika reformasi yang dimaksud adalah penyesuaian gereja terhadap nilai-nilai sekuler yang bertentangan dengan wahyu ilahi, maka hal ini tidak bisa diterima. Jadi kita tidak bisa, Romo maksud saya itu, kita tidak bisa menyesuaikan Injil dengan dunia sekuler. Justru kita gereja Katolik harus berusaha menyesuaikan dunia sekuler itu dengan Injil yang kita terima dari Tuhan. Itulah tugas kita untuk evangelisasi. Jadi ada banyak kritik, tentu saja kami di Romo Alfons ini bukan termasuk kritikus film sebenarnya. Kami hanya menjawab pertanyaan umat yang mengatakan, Romo bagaimana pendapat Romo berdua tentang film Conclave ini? Saya bilang tenang sih, nonton saja. Tidak usah percaya, itu tetap saja film. Itu bukan katekesi gereja Katolik tentang Conclave. Kalau mau tahu katekesi gereja Katolik tentang Conclave, baca KGK atau baca tulisan-tulisan dari orang-orang Katolik sendiri. Jadi pertanyaannya begini, kalau misalnya Anda menonton dengan kritis, jadi mereka dapat tahu tentang Conclave ini dari mana? Siapa yang menceritakan saksinya? Karena itu kan mereka semua karantina. Orang-orangnya dia karantina. Para kardinal dia karantina, ya. Nah, jadi filmnya tetap dinikmati tentu saja, tapi menurut saya ini memang film-film propaganda anti-Katolik. Ya, itu jelas sekali anti-Katolik, propaganda anti-Katolik. Tapi disajikan dengan lebih elegan, ya, sehingga orang tidak marah-marah. Atau orang Katolik langsung begitu, reaksinya langsung tidak menolak, langsung tidak. Tetap dinikmati film secara subtil, ideologinya masuk. Jadi kalau tidak hati-hati ya. Makanya menurut saya orang Katolik
yang paham tentang sinematografi, mari kita nonton, kita diskusikan bersama ideologi apa yang dimunculkan di situ, kita diskusikan bersama dan bersedia untuk menolak kalau ideologi itu memang tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Ya begitu kan Rom. Tetap kita ada yang bertanya, kayak menulis buku kan ada imprimatur. Ini film kok tidak ada imprimatur atau gimana itu? Iya, karena bagaimana? Maksudnya setiap orang bebas untuk mengemukakan pandangannya tentang gereja Katolik. Kita tidak bisa pergi mengatur setiap orang. Kau harus berpikir seperti ini. Tidak. Imprimatur dan nihil obstat itu hanya berlaku untuk pengajar Katolik. Jadi pengajarnya. Misalnya saya dan Romo Alfons membuat satu film tentang keuskupan dan pastor. Ya itu kami harus punya imprimatur dan nihil obstat. Tapi kalau orang lain yang bukan anggota gereja Katolik, Hollywood itu kan bukan anggota gereja Katolik, bukan lembaga resmi gereja Katolik. Banyak di situ. Banyak ya di dalam Hollywood sendiri ada orang Katolik sendiri yang membuat film Katolik. Misalnya The Passion of the Christ yang begitu bagus. Ya. Tapi itu tetap diterima sebagai sumbangan dari dunia sekuler yang baik tentang Katolik. Ada juga sumbangan yang tidak baik seperti konklav ini. Jadi mari kita melakukan discernment, menonton dengan tetap mengkritisi. Jangan terima bulat-bulat begitu saja. Namanya media selalu ada pesan tersembunyi di baliknya. Bukan hanya sekedar menampilkan fakta apa adanya. Saya pikir tidak ada media yang bermaksud seperti itu. Menampilkan fakta apa adanya. Pasti dia punya tujuan tertentu kan. Buat apa buat film mahal-mahal itu? Kalau hanya untuk menceritakan bahwa konklav itu seperti ini. Tidak. Ya, tidak kan. Ya. Bagi mereka yang belum nonton silahkan nonton, tetapi nonton dengan penuh kritik. Ya, kritis. Ya. Selamat menontonnya, film yang bagus, tapi jangan lupa itu memang bagaimana cara dunia sekuler, media sekuler menggambarkan gereja Katolik, bukan cara gereja Katolik menggambarkan dirinya sendiri. Kita ketemu kembali di next video. Next video, ya.